Minasan, konnichiwa. Saya di sini mau memfokuskan materi yang sudah dijelaskan oleh Yanto Sensei pada Jumat kemarin tanggal 26 September. Poin yang pertama ada kata bendaga dekimas yang artinya bisa. Dekimas ini adalah bentuk pasif ya teman-teman, kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif pasti partikelnya menggunakan partikel ga. Contohnya tenisuga dekimas yang artinya bisa tenis. Terus poin kedua ada kata kerja bentuk ru kotoga dekimas, sama saja artinya itu bisa ya minasan, bisa untuk kata kerja nih. Contohnya hiragana o yomu kotoga dekimas, hiragana o yomu kotoga dekimas, bisa membaca huruf hiragana. Terus poin ketiga ada kata kerja kotodes. Kalau kotodes itu biasanya buat hobi ya minasan. Contohnya watashi no shumi wa shousetsu o yomu kotodes. Hobi saya membaca novel. Hobi saya adalah membaca novel. Terus poin selanjutnya ada kata kerja bentuk ru, kata sifat i, kata sifat na, koto, partikel no ga suki des, yang artinya itu suka. Contohnya saka o suru koto ga suki des, suka bermain sepak bola. Terus poin selanjutnya ada kata kerja no perihal. Contohnya yaitu ini perihal ya dalam hal apapun itu. Contohnya saka o suru no ga suki des, suka bermain sepak bola. No di sini ini bukan sebagai partikel ya minasan, tapi ini hanya untuk hal perihal saja. Ingat, no di sini bukan partikel. Poin selanjutnya ada bentuk kamus jishoke maini yang artinya sebelum. Contohnya taberu maini mizu o nomimas, sebelum makan minum air. Maini ya tuh menggunakan bentuk ru. Selanjutnya ada kata benda no maini, artinya itu sebelum juga ya, tapi ini penggunanya itu sebelum kata benda. Contohnya benkyo no maini oinori mas, sebelum belajar berdoa. Selanjutnya itu poin yang lamanya waktu maini, yang artinya yang lalu atau sebelumnya. Nah, kalau lamanya waktu ini tidak membutuhkan partikel ya Pak, partikel seperti wa, o, ga dan lain-lainnya. Contohnya go jikang maini, yang artinya 5 jam sebelumnya atau 5 jam yang lalu. Terus ada kata sifat ni dan kata sifat na. Contohnya samui maini, sebelum dingin. Samu kunaru maini, sebelum menjadi dingin. Terus ada kata sifat bertemu. Ini bertemu ya minasan. Bertemu. sifat bertemu dengan kata kerja. I-nya itu menjadi ku,
na atau kata bendanya ini menjadi ni. Dan i sama na-nya ini nih dihilangkan ya teman-teman kalau bertemu kata kerja. Kalau i kalau i menjadi ku itu menjadi kata kerjanya itu menjadi aktif yang artinya dengan. Tapi kalau na atau kata benda bertemu kata kerja, kata kerjanya itu menjadi pasif. Tidak memiliki arti. Nah, untuk kata kerjanya itu tidak memiliki arti yang minasan. Selanjutnya ada kata kerja futsu ka, keterangan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian dengan kata tanya. Terus ada kata sifat i, kata sifat na, kata benda ka. Keterangannya juga ketidakpastian. Sama ketidakpastian dengan kata tanya. Contohnya, ga nanjini haji maruka wakarimasen, yang artinya filmnya. Ga di sini itu artinya nya ya. Terjemahan awal, ingat. Yang di pembahasan yang paling awal. Ga di sini itu adalahnya penerjemah awal yang artinya nya. Filmnya dimulai pada jam berapa? Saya tidak tahu. Terus selanjutnya ada fusuke kadoka. Sama saja, yaitu keterangan ketidakpastian tanpa kata tanya atau tidaknya. Terus ada kata sifat i, kata sifat na, kata benda kadoka. Keterangan atau tidaknya. Terus contohnya sensei wa kyoshitsu ni iru kadoka irimasen. Guru ada atau tidaknya di kelas, tidak tahu. Ni di sini itu artinya oleh ya. Membubuhkan dari yang partikel yang ni yang oleh itu ya, minasan. Terus ada ikoke, yaitu bentuk ajakan atau penawaran yang artinya ayo atau mari, bentuk perubahan. Nah, ikoke itu ada bentuk perubahannya ya minasan. Kelompok 1, masnya dihilangkan, vokal i dirubah menjadi vokal o, ditambahin u. Contohnya nih, kakimas, kakou. Terus untuk kelompok 2, masnya juga dihilangkan, ditambah yo, tabemas menjadi tabeyo. Untuk kelompok 3, masnya dihilangkan, shimas menjadi shio, kimas menjadi koyo. Terus poin selanjutnya ada ikoke to omo imas, yang artinya saya pikir, bermaksud. Contohnya, kou iko to omote imas, bermaksud pergi ke taman, bermaksud pergi ke taman. Terus poin selanjutnya ada tai to omote imas atau to omo, bermaksud ingin. Contohnya, kou ikitai to omote imas, bermaksud ingin pergi ke taman. Ini terjemahannya dari belakang dulu ya minasan. Terus selanjutnya ada jishoke, itu bentuk kamus atau nai. Sumori artinya juga sama, bermaksud. Contohnya, kou iku sumori des, bermaksud pergi ke taman. Selanjutnya ada jishoke atau nai yotei, bentuk yotei, itu berencana artinya. Terus ada kata benda no yotei, sama berencana juga. Contohnya, kou iku yotei des, berencana pergi ke taman. Terus kalau kata benda no nya yaitu contohnya benkyou no yotei, berencana belajar. Minasan, mari kita intermezzo dulu sebelum materi hari ini selesai. Nah, ini bentuk jawaban atas permintaan. Ada 2 ya, ada bentuk negatif sama bentuk positif. Kalau bentuk negatifnya itu
i desu. Ada daijobu, kekkou, dame, choto, mazui, dekimaseiku atau ikemasen, sumimasen. Terus yang positifnya ada i, daijobu, sumimasen. Kalau i itu dibubuhkan ne, yo atau ka, i ne, iyo. Terus daijobu itu juga sama, daijobu ne, daijobu yo. Intinya bentuk positif itu yang di belakangnya ada ne atau yo atau ka-nya ya minasang gitu. Ini ada versi pandangan. Kalau sebelumnya kan jawaban atas permintaan. Nah, ini ada versi dalam pandangan, versi pandangannya minasang. Itu biasanya kalau versi pandangan pasti bentuknya positif ya. I des atau daijobu. Kalau versi pandangan itu nggak usah dibubuhkan ne atau yo. Ya minasang, contohnya, wah gunungnya cantik ya, terus kita jawabnya i des gitu. Selanjutnya ada jawaban atas penawaran. Nah, kalau yang tadi kan ada versi permintaan terus pandangan. Nah, yang ini ada jawaban atas penawaran. Sama, ada dua juga, ada negatif sama positif. Yang negatif itu i, iyo, pokoknya sama aja lah ya, kayak yang permintaan juga. Tapi yang positifnya itu ada ditambahin, ada yoroshiku, onegai shimasu, ada arigato, ada sumimasen. Nah, terima kasih sudah merepotkan orang lain tuh. Terus terakhir ada penawaran bentuk masyouka, dia yang direpot. Nah, kalau masyouka ini kata yang menerima jasa ya. Masyouka ini tidak disarankan ya ke yang lebih tua atau ke jabatan yang lebih tinggi dari kita. Terus contohnya misalnya sensei ini guru ini ngomong ke muridnya benkyo shimashou, terus muridnya jawab onegai shimasu atau yoroshiku onegai shimasu. Jawaban mashou untuk yang sejajar atau setara seperti teman, terus yang lebih muda. Contohnya kita nih bilang kyukei shimashou, terus kitanya dijawab so shimashou tuh. Nah, materi hari ini, hari Jumat kemarin selesai sampai di sini. Bye bye minasang, sampai bertemu di besok. Ketemu lagi di hari Senin. Bye bye.